Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Berjumpa lagi dengan kami di channel Don Rita dalam kajian Bible of Bible. Kali ini kita sudah sampai ke seri 006. Ya, silakan ya, Mas Dondi. Ya, betul. Gimana kabarnya, Mas Jo? Alhamdulillah, bikhair, baik Mas. Mas Dondi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah ngopi belum? Sudah. Nah, itu tolong vape-nya dikantongin dulu ya. Iya. Oke. Baik, pemirsa. Ini kita mulai aja ya, langsung di seri Bible of Bible di nomor 006 ya. Sebentar ya, saya share dulu ya. Oke, nomor 6. Nah, ini. Nomor 6 nih. Ya, langsung aja ya, Mas Jo ya. Iya, Mas. Oke, menurut 4 gospel, setelah lahir tinggal di mana Yesus gitu ya. Di Matius itu diceritakan bahwa Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Markus tidak ada kabar mengenai kelahiran Yesus. Di Lukas diceritakan Yusuf membawa Maria dan Yesus ke Yerusalem dan kembali ke Nazaret. Di Yohanes juga tidak mendapatkan kabar mengenai kelahiran Yesus. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di kajian yang sebelumnya, juga di kajian saya waktu itu di Geraha Mu'alaf. Ya, ini sih hanya berbeda ayat, tetapi topiknya kurang lebih masih ada hubungannya gitu ya. Iya. Ini hanya perbedaan-perbedaan seperti yang saya tampilkan di sini. Kita karena sudah bahas, kita lewat ya, Mas Jo ya. Iya, Mas. Silahkan. Oke, sekarang nomor 7 nih. Nomor 7, menurut 4 gospel, di manakah Yohanes Pembaptis itu membaptis? Ya. Di Matius disebutkan di Sungai Yordan, di Markus disebutkan juga di Sungai Yordan, di Lukas tidak ada keterangan apapun mengenai itu. Tidak ada berita ya? Nggak ada berita, ya. Nah, di Yohanes itu disebutkan di Betania, di seberang Sungai Yordan. Nah, Mas Jo mau bacain nggak ayatnya? Boleh, Mas. Ya, silakan dari Matius 3 ayat 4-6. Kebaca nggak, Mas? Boleh. Kebaca. Oke. Di dalam Matius pasal ketiga ayat 4 sampai ke 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Di mana, Mas? Di Sungai Yordan, Mas ya. Sungai Yordan. Oke. Sekarang kita beralih ke Markus pasal 1 ayat ke-9. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes bin Zakaria. Oke, di mana? Di Sungai Yordan ya? Yordan juga. Nah, sekarang yang di Yohanes coba. Di Lukas nggak dibaca dulu, Mas. Apa yang mau dibaca orang ada yang Oke, kita beralih ke surat Yohanes. Mas Jo lucu juga nih, Mas Jo nih. Nggak kelihatan itu, Mas. Ada ketutupan ya? Nah, iya, ketutup. Oke, sebentar. Ini kelihatan? Belum. Hah? Nggak kelihatan? Gini kelihatan? Coba ke samping lagi gitu. Ke samping. Saya udah ke bawah ini. Ke bawahin dikit lagi, Mas. Dikit lagi. Cuma Sungai Yordan di mana Yohanes Membaptis aja yang kebaca. Oh iya. Ada 2 paragraf lagi dia mungkin. Di mana ya? Di atas ini kelihatan nggak? Di atas. Ini kelihatan nggak? Nggak juga. Coba Mas Don yang bacain. Oke, saya baca aja ya. Ya. Oke. Ya. Di Yohanes 1 ayat 28, hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, Matius Markus bilangnya di Sungai Yordan. Yohanes bilangnya di Betania seberang Sungai Yordan. Nah, kalau gitu yang salah yang mana, Mas Jo?
Iya, bentar Mas ya. Saya juga bingung ini. Ini kan yang menurut Kristen ini kan keempat gospel ini kan 4 gospel sinoptik ya istilahnya. Nah, kalau yang disebut sinoptik itu hanya Matius, Iya. Markus, Lukas, Mas. Lukas yang Yohanes ini. Kalau Yohanes tidak disebut sinoptik. Kan yang disebut sinoptik itu adalah gospel-gospel yang ceritanya tuh mirip-mirip gitu. Iya, hampir mirip gitu ya. Nah, sebabnya kenapa hampir mirip, Mas? Tahu nggak, Mas? Iya, iya. Sebabnya tahu nggak kenapa hampir mirip? Gimana Mas? Nah, karena gini, karena sebenarnya antara Matius, Markus, Lukas itu sebenarnya yang ditulis pertama adalah Markus. Oh, Markus. Nah, sebenarnya Markus duluan yang ditulis itu kira-kira di tahun 65 Masehi. Ya. Kemudian kira-kira 10 tahun kemudian baru Matius dan Lukas menyadur dari Markus, kemudian mereka membuat improvisasi dari Markus gitu. Menyadur semua atau sebagian aja itu Mas? Sebagian aja mungkin ya. Sebagian besar. Mungkin hampir Sebagian semua lah ya. besar. Iya. Nah, boleh dikatain 90% gitu ya. Ya, pokoknya namanya menyadur ya kemungkinan besar hampir semuanya gitu. Nah, Matius dan Lukas itu diperkirakan ditulis di tahun 75 Masehi gitu. Kalau Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Ya, ini menurut ahli-ahli perjanjian baru ya Mas ya. Ya, paling bungsu istilahnya Yohanes ini Mas ya. Ya. Oke, jadi ini yang ke-7 ya. Kita sekarang masuk ke 8 ya. Iya. Oke. Menurut 4 gospel, apakah orang-orang Farisi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ya, menurut Matius, tulisannya kebaca nggak Mas? Kecil banget ya? Boleh. Saya bacain. Iya. Nah, Boleh, coba. kebaca. Kalau di Matius itu disebutkan bahwa ya mereka dibaptis. Di Lukas mereka bilang tidak dibaptis. Coba silakan Mas coba bacain. Oke. Kita mulai dari Matius pasal ketiga ayat 7 sampai 11. Ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, astagfirullah." Ya, ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Ibrahim dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oh ya, di sini orang Farisi itu dibaptis oleh Yohanes. Ya, itu kuncinya ada di ayat 7, Mas. Iya. Ya, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, ya kan? Berarti kan orang Farisi dibaptis kan? Iya, mereka mendatangi Yohanes gitu ya. Ya. Sekarang di Lukas pasal 7 ayat 29 sampai 30, silakan Mas Jo. Suaranya agak besar dikit Mas Jo. Iya. Semangat dikit Mas Jo. Kita beralih ke surat Lukas pasal 7 29 sampai 30. Ya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya termasuk para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ya. Jadi ceritanya udah agak beda nih antara Matius sama Lukas nih. Iya. Ya, sedangkan Markus dan Yohanes tidak ada keterangan ya mengenai itu ya. Tapi di screen ini cuma kosong aja Mas, gimana? Iya, masa mau saya tulis nggak dapat peta gitu kan nggak enak. Memang kosong ya. Nanti kalau saya tulis kata-kata apa nanti jadi masalah lagi. Jadi mendingan saya kosongin Mas. Untuk pemberitahuan aja sedikit Mas, untuk saudara-saudara kita yang Kristiani, mohon maaf, ini bukan daripada karangan kami sendiri. Memang faktanya Markus kosong. Kami tidak mengada-ngada. Ya. Kalau mungkin Markus menceritakan, coba saudara-saudara kita yang Kristiani memberi.
kan ini loh Markus menceritain juga gitu. Kami sudah mencarinya dengan teliti, memang tidak ada gitu. Ya. Silakan lanjutkan Mas. Ya, oke, ini nomor 8 ya. Sekarang nomor 9 nih. Menurut 4 gospel, setelah Yesus dibaptis itu Yesus kemana, Mas? Gitu. Nah, ini ceritanya agak panjang. Ya. Setelah dibaptis. Ya, setelah dibaptis Yesus kemana? Dari Sungai Yordan atau Betania, Mas? Udah tahu salah, nanya lagi. Udah tahu beda, nanya lagi. Mana tahu Mas sudah tahu. Ya, kalau di Matius mengatakan setelah dibaptis Yesus ke padang gurun, ya. Di Markus juga begitu, setelah dibaptis Yesus ke padang gurun. Lukas juga sama, setelah dibaptis Yesus ke padang gurun. Nah, ini nanti pemirsa bisa cek di Matius itu, di Matius 3 ayat 13 ya. Kemudian di Markus 1 ayat 9. Di Lukas 4 ayat 1 dan 2. Nah, di Yohanes ini Mas yang agak beda sendiri nih Mas. Ini karena ayatnya agak panjang ya. Itu dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 43. Iya. Jadi enaknya gimana nih ya? Mau dibaca semua apa enggak ya? Apa saya baca aja ya semua ya? Coba ya, yang mendekat bacain aja Mas. Ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nih dari Yohanes ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Ya, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Berikutnya, murid-murid Yesus yang pertama. Nah ya, perhatikan ya nih ya. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, terakhir ini kita lihat. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus ya. Nah, perhatikan ayat 43 nih. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku," ya. Kemudian di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ ya. Jadi artinya pada hari ketiga setelah Yesus dibaptis, Yesus ada di perkawinan di Kana. Ya. Jadi kalau kita baca tadi dari ayat 29, artinya setelah Yesus dibaptis, itu dalam waktu 3 hari, Yesus ada di perkawinan di Kana. Gitu. Kana. Melakukan mujizat yang pertama gitu. Ya, tetapi di Matius, Markus, Lukas disebutkan bahwa setelah dibaptis Yesus ke padang gurun. Nah, yang salah yang mana? Kalau gitu, Mas? Iya juga ya. Iya juga. Dari kemarin iya juga.
Gimana dong Mas Jo? Ada tanggapan nggak Mas Jo? Setelah 3 hari dibaptis, Yesus sudah ada di pesta Kana di Galilea bersama ibunya. Nah, sekarang gini Mas Jo. Mas Jo kan pernah dengar kan kisah Yesus dicobai oleh iblis kan di padang gurun kan? Ya. Atau Yesus berpuasa di padang gurun kan? Mas Jo pernah dengar kan? Pernah. Yang 40 hari itu ya? Nah, 40 hari kan? Iya. Nah, kalau 40 hari, itu hari ketiganya Yesus ternyata ada di perkawinan di Kana menurut Yohanes. Jadi gimana dong? Kalau menurut Matius, Yesus itu berada di padang gurun dan berpuasa 40 hari. Mustahil di hari ketiga dia sudah ada di pesta Kana di Galilea itu. Nah, sekarang saya buktikan deh. Saya buktikan sekarang ya. Iya. Saya bacakan nih dari Matius nih ya. Matius 3 ya 13. Oh, tapi ini kok sini 16 ya. Dari 16 saja, dari 16, sorry. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya ya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Kemudian di Matius 4 ayat 1 ayat 2-nya, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Kemudian di Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, lalu ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi artinya apa? Iya. Ya, di Markus 1:9 kan berarti kan begitu peristiwa pembaptisan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. 40 hari. 40 hari. Nah, dan kalau di kayak gitu Yohanes gimana? tadi, ya Kalau kayak gitu di sempat Lukas. perkawinan di Kana apa enggak sebenarnya? Yang di Lukas ya. Nah, sekarang di Lukas. Ya, Lukas 4 ayat 1-2 nih ya. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Di Lukas semakin ditegaskan, misalnya di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Ya. Ditegaskan lagi dengan Lukas bahwa memang daripada Sungai Yordan atau setelah pembaptisan dari Yohanes, dia tinggal 40 hari lamanya di padang gurun. Gimana ini dong? Seperti penegasan dari Lukas ya. Iya, kalau di Lukas malah jelas ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Artinya kan habis dibaptis kan kalau begitu? Iya. Setelah dibaptis. Nggak ada cerita jeda ataupun ceritanya kemana lagi gitu, nggak ada. Iya. Nah, cuma ke padang gurun. Ya, tadi saya jelaskan sedikit gini, Mas Jo. Roh Kudus. Iya. Yang di Matius, tadi itu yang Matius ini salah, ini sebenarnya ayat 16. Sebenarnya dari ayat 13 juga masuk sebenarnya. Tetapi dari ayat 16, 17, ayat 17 itu ayat terakhir dari pasal 3, Mas Jo. Ya. Setelah ayat 17, itu langsung ke pasal 4. Gitu. Iya. Jadi artinya setelah peristiwa pembaptisan di Matius 3 ayat 17, itu langsung Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis gitu. Iya, masuk jadi artinya, ke pasal 4 ya. Iya, jadi artinya cerita di Matius, Markus, Lukas itu semuanya sama. Nyambung ya. Cuman di Yohanes saja yang beda gitu. Perbedaannya di sini kita bisa melihat, pemirsa, perbedaan yang sangat signifikan itu bahwa di hari ketiga seperti di Yohanes, Yesus itu menyertai pesta di Kana yang ada di Galilea.
Ya, pada hari ketiga. Nah, Ya. Setelah pembaptisan oleh Yohanes. ya. Sekarang kalau kita mau buktikan dari Bible juga bisa, Mas. Ya, itu kan Ya. Yohanes kan. Kalau mau kita baca lagi, boleh kita baca supaya ayat-ayat sesudahnya membuktikan atau tidak begitu ya. Iya, Itu boleh. kan Yohanes 1:29 sampai 43 kan. Nah, sampai 43 itu kan dikatakan pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku, gitu kan? Iya. Ini sebentar. Yang masalah pembaptisan itu adanya di Yohanes berapa itu? Yohanes ke berapa nih yang dibaptis nih? Kan itu dari ayat 29, 29. ya kan, sampai 34, Iya. kemudian 35, ya kan? Iya. Dari situ langsung 43. pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Nah, itulah. Ya. Itu ayat 43 sampai ayat 51 itu malah dikatakan begini. Nah, ini saya share aja nih Bible-nya nih supaya jelas nih, Mas. Nih ya, Yohanes 1 nih ya, dari 1. Tadi kan kita baca sampai ayat 43 kan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan ini kan. Iya. Nah, kemudian kita baca lagi, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kemudian kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya. Iya. Ini kan percakapan Yesus dengan siapa nih? Filipus ya. Iya, dan Nathanael. Ini kan kejadiannya setelah pembaptisan kan? Iya. Nah, dari pembaptisan kemudian ada murid-murid Yesus yang pertama, kemudian di pasal 2-nya langsung ada perkawinan di Kana. Ya kan? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, baru dan seterusnya Yesus membuat mukjizat merubah air menjadi anggur, ya kan? Maksudnya pada hari ketiga ini perhitungannya gimana, Mas? Daripada hari ketiga semenjak selesai pembaptisan atau gimana? Nah, kalau untuk pada itu hari ketiga. Ya, kalau untuk itu saya sih belum berani mengatakan ini hari ketiga sejak dibaptis ya. Tetapi kalau baca kronologinya pada hari ketiga ini artinya pada hari ketiga setelah Yesus dibaptis. Iya, betul kan? Ayat-ayat sebelumnya itu sedang menceritakan proses pembaptisan. Ya, karena di Yohanes 1 sampai 34 itu kan menceritakan pembaptisan. Iya. Kemudian dari 35 sampai 51 kan menceritakan murid-murid Yesus yang pertama. Di ayat yang 35 dikatakan pada keesokan harinya setelah ada pembaptisan. Nih ya 35 nih, lihat nggak nih? Iya. Nah ya kan. Terus kemudian di ayat 43 juga dikatakan lagi pada keesokan harinya. Berarti kan udah 2 hari tuh. Udah 2 hari. Nah ini pada hari ketiga berarti hari ketiga setelah Yesus dibaptis. Oh ya, nyambung ya? Nyambung. Tetapi antara pembaptisan sampai perkawinan di Kana itu tidak ada yang namanya Yesus ke padang gurun puasa 40 hari. Itu masalahnya. Iya, kalau diadain food itu Mas ya
Yohanes ini lemah ya, cuma satu suara. Jadi kalah ya, 3 lawan 1 ya suaranya ya. Iya. Oke, jadi ini cukup ya pembuktian dari Bible ya. Ya, kalau menurut Mas Jo, cukup nggak yang saya tampilkan di sini? Apa namanya pembuktian dari Bible itu sendiri? Sekarang kan kita sudah melampirkan datanya daripada kitab Kristiani sendiri ya. Iya. Bisa dibaca sendiri ayat-ayat yang tadi kita kasih sendiri. kan. Nanti pemirsa kalau misalnya tidak yakin dengan ayat-ayat yang tadi kita kasih, silakan di-pause videonya, diperhatikan lagi ayat-ayatnya, bisa dibaca ulang di Bible, bisa dipelajari dan diperhatikan kronologinya gitu ya. Oke, kira-kira gitu Mas Jo kajian kita kali ini. Jadi kajian kita kali ini tadi nomor berapa? Tadi nomor 6 sampai nomor 9 ya. 006 sampai 009. Nah, nanti nantikan kajian kita selanjutnya. Jadi berikutnya adalah kajian Bible seri 010 sampai nomor berapa nanti kita bisa kaji gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Jo. Sama-sama Mas Dodi. Udah bisa bahas bareng saya. Jangan bosan-bosan ya Mas Jo ya. Lagi menurut saya ini seru gitu Mas. malah semakin penasaran gitu. Nah, kalau saya gitu sebenarnya malah gini Mas Jo. Ini kan 4 gospel yang dipilih oleh gereja kan Mas ya. Iya. Ya kan? Sebenarnya kalau mau bicara gospel, itu kan gospel tuh puluhan Mas. Banyak sekali kan? Betul. Ada gospel Petrus, gospel Maria Magdalena, gospel Philip, macam-macam ada gospel Thomas, gospel Barnabas gitu ya. Tetapi yang dimasukkan ke dalam Bible ini hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan. Iya. Dan nama-namanya ini juga bukan nama-nama asli yang menulis gitu Mas. Iya. Karena kan nama-nama ini kan hanya diberikan oleh bapak-bapak gereja awal gitu kan, di abad kedua kan. Nah, intinya itu begini ya. Seolah-olah bapak-bapak gereja itu ingin mengatakan ini loh 4 gospel yang paling otoritas daripada ke semua gospel itu. Yang berarti kebenarannya itu sangat-sangat harus menjaga kebenaran dan validitas ke fakta gitu ya. Cuman masalahnya gini Mas, karena kan yang ditulis pertama dipercaya itu kan adalah Markus ya kan? Iya. Karena Markus tidak menceritakan biografi Yesus dari saat sebelum kehamilan Maria, ibunya Yesus, maka mungkin bapak-bapak gereja tuh waktu konsili memilih Injil mana atau gospel mana yang dimasukkan dalam Bible, mereka memilih cerita yang paling lengkap gitu. Nah, cerita yang paling lengkap sendiri itu kan ya hanya di Matius dan Lukas gitu kan. Tetapi kalau kita lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang di situ ceritanya ada yang lengkap, ada yang tidak. Ya. Tetapi gara-gara mereka memasukkan 4 gospel ini ke dalam Bible, yang mana malah 4-4-nya ini malah ada kontradiksi, malah menjadi senjata makan tuan kan kalau begitu kan. Berharapnya saling melengkapi ya. Berharapnya itu saling melengkapi dan semua cerita itu ada. Tapi kenyataannya yang kita temui sekarang ini saat kajian 006 sampai 009 ini kita menemukan kontradiksi yang berbeda. Di mana kalau kita sebagai orang yang beragama itu ya, umat beragama yang mempercayai kitab suci itu adalah kitab dari Tuhan, atau kalau orang Kristen ya mengimani bahwa tulisan-tulisan orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Intinya gini loh, bahwa tulisan itu pastilah benar begitu ya. Setuju Mas ya? Iya. Pastilah benar. Tapi kenyataannya yang kajian kita hari ini memaparkan gitu. Tapi kita enggak mengklaim loh ya. Oh, ini salah gini. Umat pemirsa ataupun khususnya umat Kristiani berhak untuk meluruskan atau membantah. Silahkan. Iya. Kita hanya menampilkan fakta aja ya Mas ya. Iya, kita cuma menampilkan ini loh.
data-datanya daripada Bible gitu, ceritanya begini kok beda begini. Iya. Nggak ada. Jadi kan kalau begini kan jadi ini tendencies. membuktikan, Mas. Ini kan membuktikan bahwa cerita-cerita yang ada di 4 gospel itu kan adalah cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun gitu ya, Mas ya. Apalagi yang sinoptik itu Matius, Markus, Lukas itu adalah yang 2 itu menyadur dari 1 gospel gitu kan. Matius, Lukas menyadur dari Markus gitu. Sedangkan kalau yang Yohanes itu memang gimana ya, agak bertolak belakangnya begini. Di dalam Yohanes ada ketauhidan, ada juga berita bahwa Yesus itu benar-benar utusan, tetapi juga ada teologis yang menuhankan Yesus begitu. Jadi di dalam Yohanes sendiri itu ceritanya memang, waduh, sangat banyak sekali. Contoh, misalnya, itu lebih jelimet lagi lah misalnya, kalau mau dibahas. Khusus untuk sekarang kita memfokuskan pada kajian kontradiksi atau gimana. Kalau bahasa lembutnya itu perbedaan lah maksudnya. Perbedaan antara Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dan kita menemukan ada satu surat yang berbeda yaitu Yohanes, di mana tidak ada cerita Yesus setelah dibaptis pergi ke padang gurun dan berpuasa 40 hari. Ini enggak diceritain atau gimana. Kalau contoh lah, kalau pendapat saya pribadi misalnya, kalau Yohanes tidak menceritakan, otomatis setidaknya dia memberikan data yang lengkap atau saling melengkapi data setelah 43 hari, begitu. Kalau menurut saya ini Mas, setelah 43 hari dia menghadiri pesta gitu. Kan masih nyambung ya, nyambung. Oh iya, ini wajar 43 hari, kan 40 udah di padang gurun. Nah, kayak gitu Mas. Ya oke lah, mungkin saudara-saudara kita yang Kristen kan mengklaim bahwa keempat gospel ini kan saling melengkapi gitu ya. Iya. Saling melengkapi sesuai keinginan atau sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan dogma gitu ya. Tapi kalau orang yang di luar daripada kekristenan membaca Bible dari 4 gospel ini pasti akan menemukan kejanggalan gitu Mas. Begini, saya sedikit juga untuk share untuk pemirsa, khususnya untuk Kristen, umat-umat Kristen. Enggak semua orang itu loh. Kalau contoh untuk umat Kristen itu wajar membaca Bible itu dengan dasarnya itu kan dasar iman. Maksudnya gini, apapun pasti benar lah, walaupun itu bukan kesalahan, itu jangan pikirin. Itu kan membaca dengan dasar iman. Itu kita nggak menyalahkan, tapi jangan disalahkan juga orang yang di luar Kristiani. Ketika membaca sebuah fakta itu dasarnya adalah kebenaran. Kebenaran itu sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan pernyataan. Bagaimana pernyataan kitab Matius, Lukas, dan Markus harus sesuai dengan yang lain. Itu dalam pandangan orang awam di luar Kristiani. Jadi itu yang sedang kami lakukan, dan tidak ada di sini istilahnya untuk menjelek-jelekkan agama lain atau gimana. Nggak ada Mas ya. Kita cuma kajian yang ilmiah gitu. Dan yang jelas ya Mas ya, yang jelas setiap penulis gospel dari Matius sampai Yohanes itu tidak ada yang memperkenalkan dirinya, ya. Tidak ada yang bilang ini tulisan saya bernama ini, tidak ada. Artinya tidak ada pengakuan daripada penulis siapa yang menulis begitu. Makanya gospel itu disebut adalah gospel according to, ya. Kalau Matius itu berarti gospel according to Matthew, gospel according to Mark, gospel according to Luke, gospel according to John begitu ya. Nah, jadi itu artinya adalah bahwa penulis-penulis 4 gospel itu diberikan nama itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya atribusi gitu, atribut gitu yang diberikan oleh bapak-bapak gereja awal di abad kedua gitu ya. Dan kalau menurut saya, kalau memang ingin konsisten, mungkin nggak apa-apa, itu memang sengaja nggak ditulis gitu siapa penulisnya. Tapi kok kisah para rasul kok ditulis, Mas ya? Dan Paulus di setiap suratnya, hampir setiap suratnya dia selalu mengakui ini dari Paulus begitu. Kalau ingin mengikuti tradisi
awal begitu Markus yang tidak ada menulis nama, harusnya dia nggak nulis juga dong kan, kalau ingin konsisten ya. Betul. Kan mungkin orang Kristen ini berpikir gini, kenapa sih diurusin itu kok nggak ada namanya begitu mungkin ya. Ya beda kan, Mas, kalau kita kan punya ilmu untuk menguji suatu hadis kan Mas. Iya benar. Ya kan? Disiplin ilmunya itu cukup semuanya ada gitu. Ya, kalau hadis kan di Islam kan ketat sekali gitu kan, tidak semua hadis kita bisa menerima begitu aja gitu kan. Nah, itu Masya Allah kualifikasinya itu Mas sangat ketat sekali. Sangat ketat ya. Ya itu nanti mungkin bahasan lain Mas Jo. Ya, untuk kali ini kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nantikan kajian seri Bible of Bible selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Mas Jo tutup dengan doa majelis, Mas. Penutup majelis, Mas. Sampai jumpa pemirsa dan tunggu kajian kami selanjutnya di channel Donditan, channel kita bersama. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Dan kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.